Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Elit PDI Perjuangan dikabarkan akan melakukan safari politik ke beberapa pihak, termasuk parpol yang berada di pihak oposisi berseberangan dengan pemerintah saat ini, PKS dan Demokrat. Safari politik Puan Maharani adalah mandat Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ia menugaskan putrinya menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak demi mensukseskan jalan menuju Pilpres atau Pemilu 2024. Termasuk oposisi saat ini PKS dan Demokrat. Sebelumnya, politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno menyebut partainya tetap membangun komunikasi dengan semua parpol yang ada. Demokrat dan PKS pun tak menutup kesempatan untuk berkomunikasi dengan partai yang mendapat suara terbesar dalam pemilu 2019 ini. Di kesempatan terpisah, Waketum DPP PKB Jazilul Fawait menyambut undangan ini dengan tangan terbuka. Menurut Gus Jazi, pertemuan bisa dilakukan kapan saja, namun belum ditentukan siapa yang akan bertatap muka dengan Puan Maharani. Dengan momen yang terjadi pada Rakernas PDIP lalu. Saat itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan PDIP sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat. Pasalnya dalam berbagai dinamika politik terbangunnya koalisi juga harus melihat ikatan emosional dari pendukung PDIP. Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa sikap PDIP adalah turun ke bawah bertemu rakyat di desa-desa dalam rangka menyerap aspirasi. Tak hanya Demokrat, PDIP juga menegaskan sulit berkoalisi dengan PKS. Dan kita akan elaborasi lebih lanjut pemirsa terkait dengan safari politik yang dilakukan oleh Putri Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, sebagai mandat dari sang ibunda ke berbagai parpol ini. Sebab mengingat banyak sekali kepentingan yang bermain di balik rencana kunjungan yang tentunya demi satu tujuan, mengamankan target masing-masing jelang pemilu 2024. Bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Dedi Kurniasyah. Selamat sore Mas Dedi. Halo, selamat sore, Fani. Baik, langsung saja. Mas Dedi, menurut Anda, apakah safari politik yang dilakukan oleh Ibu Puan ini efektif untuk mendekatkan PDIP dengan tujuan atau goal kepentingan di tahun 2024? Ya, yang perlu dipahami yang pertama saya kira safari politik ini kan orientasinya adalah konsolidasi di tingkatan elit partai politik. PDIP dengan calon mitra koalisi yang mungkin akan terbentuk dalam beberapa waktu mendatang. Yang kedua, ini sebagai penanda bahwa ada semacam penetrasi dari restu politik Ibu Megawati sebagai Ketua Umum ke PDIP, begitu mengarah kepada Puan Maharani sebagai salah satu kandidat atau bahkan satu-satunya tokoh paling potensial di PDIP itu sendiri. Jadi pengganti Jadi, seperti itu, Mas? ya saya kira akan mengarah ke sana. Artinya kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum dengan tugas khusus ini, dan saya kira juga bahwa Puan Maharani punya kapasitas untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Ibu Megawati. Maka mau tidak mau konsolidasi politik harus dilakukan, salah satunya adalah safari politik. PDIP ini kan termasuk unik. Dia adalah partai politik yang punya basis massa paling loyal di antara dengan partai politik yang lainnya. Betul. Siapapun yang akan diusung oleh PDIP besar kemungkinan akan mendapatkan suara. Terlebih di PDIP juga momentumnya sangat luar biasa. PDIP termasuk sebagai partai politik yang punya tokoh yang banyak. Artinya mereka tidak akan kesulitan untuk menentukan siapa yang akan diusung. Nah, sebagai awal begitu ya, kenapa kemudian PDIP terlihat lebih tenang, tidak terburu-buru dalam membangun komunikasi dan yang lain? Karena mungkin ini adalah faktor di mana PDIP masih memimpin sampai saat ini. Terlepas Dan siapapun yang sekarang, akan diusung ya Mas Dedi. Kalau misalnya kita saya melihat kira kalau begitu. arahnya kan sekarang ya seperti safari politik yang dilakukan secara solo oleh Ibu Puan ini, berarti Puan condong lebih banyak didukung oleh elit PDIP. Tapi elektabilitasnya belum berbicara seperti itu. Ya, kita bisa lihat dulu begini kepentingannya. Siapa kira-kira yang memerlukan PDIP atau PDIP memerlukan partai politik yang lain? Oke. Kalau dilihat dari konsekuensi elektoral misalnya, untuk mengusung calon presiden, PDIP tentu tidak memerlukan mitra koalisi. Artinya dari sini, calon-calon mitra itulah yang memerlukan kehadiran PDIP dalam koalisi mereka. Tetapi dalam menghimpun suara terbanyak, kemudian menghidupkan mesin partai politik secara maksimal, tetap saja PDIP memerlukan yang namanya koalisi. Maka kemudian safari politik ini sebetulnya dalam aspek struktur politik begitu, ini hanya untuk merekatkan visi dan misi dan segala macamnya.
Karena Oke. tetap saja pada akhirnya nanti PDIP yang menentukan partai politik mana yang akan mereka terima. Jadi bukan partai politik mana yang akan dihampiri oleh PDIP kemudian PDIP tertarik bergabung, Mhm, tetapi mhm. PDIP dalam konsep menyeleksi partai politik mana saja yang kira-kira punya konsekuensi ideologis yang sama, kemudian mereka bisa mengusung Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP Oke. atau dari koalisi PDIP Oke, begitu. Mas Dede, tapi kalau kita bicara persentase, lebih banyak persentasenya untung ke Ibu Puan atau untung ke partai PDIP sendiri? Saya kira dua-duanya ya. Hmm, Artinya begini, PDIP ini besar kan tentu atas faktor Ibu Megawati Soekarno Putri. mhm, Itu yang mhm, paling dominan, tidak mhm. bisa dipungkiri. Kemudian dengan faktor Ibu Megawati itu karena ada trust Soekarnoismnya. Dan Ah, sekarang ketika perlu regenerasi begitu, artinya mau tidak mau Ibu Megawati harus menyerahkan mandat, harus menyerahkan estafet kepemimpinan, maka pilihan terbaiknya tentu adalah Puan Maharani. yang Kenapa? sesuai Puan terah ya. Maharani saat ini punya selain trust tentu saya kira kapasitas. Puan Oke. Maharani pernah menjadi menteri koordinator PMK misalnya. Hmm. Kemudian dia sekarang memimpin di parlemen. Itu menurut saya sudah satu kapasitas yang cukup mumpuni bagi seorang politisi untuk dianggap sebagai tokoh nasional. Sementara Oke. tokoh-tokoh lain meskipun popularitasnya lebih tinggi, belum tentu bisa membangun konsolidasi di tingkatan internal yang lebih kuat Mhm. begitu. Walaupun sekali lagi elektabilitas misalnya sosok-sosok yang lain itu lebih besar daripada Ibu Puan, seperti itu ya, Mas? Ya, ini yang menarik. Kenapa? Karena dari banyak catatan yang disurvei oleh Indonesia Political Opinion misalnya, Mhm. hampir semua karakter pemilih di PDIP itu adalah karena artinya karena partai politik ya, bukan karena ketokohannya. Maka Oh. kita bisa lihat misalnya di Jawa Tengah sendiri misalnya, Ibu Puan Maharani itu termasuk adalah anggota parlemen yang punya suara terbanyak secara nasional Oke. dibandingkan dengan tokoh yang lain. Artinya apa? Di Jawa Tengah sendiri secara proporsional, kalau dilihat hanya dari satu dapil saja beliau bisa sangat maksimal, maka tidak menutup kemungkinan ketika PDIP secara confirm akan mengusung Puan Maharani sebagai calon presiden di Mhm, 2024, mhm. maka elektabilitas partai politik itu akan punya potensi bergeser menjadi elektabilitas Puan Maharani. Ah, Kira-kira itulah logika yang mungkin akan dibangun oleh partai politik seperti PDIP ini. jadi yang penting Dan yang benderanya semacam tetap ini bendera tidak PDIP banyak. seperti itu ya, Mas Dedi ya? Iya, Oke. iya. Oke. Artinya kalau ada tokoh yang lebih populer, kemudian tidak diusung oleh PDIP, maka dia akan bertarung sendiri dengan elektabilitas personal Hmm. dan itu tidak akan menjamin. Nah, bahasanya kira-kira begitu. Mhm, mhm. Nah, bicara mengenai PDIP atau sosok yang lekat dengan PDIP, kita juga bicara mengenai sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau kita lihat jelang 2024 ini dibandingkan dengan di tahun 2019 di mana kita ingat, Mas Dedi, Ibu Mega ini kan banyak banget ya turun gunung dalam melakukan safari politik. Nah, tahun ini Betul. atau jelang 2024 ini tampak berkurang ini sosok Ibu Mega dalam safari politik ke mana-mana ini. Akan berimbas sejauh apa dalam tadi mencapai goal yang diinginkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini? Ya, saya kira ini penanda kuat bahwa Ibu Megawati sebagai Ketua Umum memiliki kepercayaan penuh terhadap Puan Maharani sebagai Ah, pengganti dan juga penerusnya. Dan regenerasi juga tadi kita ya. bisa, ya, kita bisa lihat misalnya kapan PDIP Perjuangan itu mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Itu Mhm, bisa dicek bahwa pada saat Puan Maharani sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu, itu PDIP mendapatkan suara terbesar. mhm. Artinya apa? Dari perjalanan internal ini, kemudian termasuk juga bagaimana perjuangan Ibu Megawati sejak awal dengan PDIP-nya, orang yang paling dekat adalah Puan Maharani. Sehingga ketika ketidakhadiran Ibu Megawati dalam safari politik Puan tidak mendampingi begitu ya, ini penandanya yaitu yang kepercayaan penuh itu diberikan. Mhm. Yang kedua, Puan Maharani memang sudah siap untuk mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan kepentingan partai politik, termasuk mengambil keputusan akan berlabuh kemana koalisi nanti yang dibangun oleh PDIP dengan calon mitra koalisi. Aha. Jadi arahnya saya kira adalah proses melakukan penetrasi regenerasi itu. Tapi apakah ini juga berpengaruh kepada tadi kekuatan atau katakanlah prosentase kesuksesan dari safari politik ini gitu ketika tidak didampingi atau Ibu Puan tidak didampingi oleh Ibu Megawati? Kan banyak sekali nih Asumsinya elit-elit saya partai kira politik lain begini, Mas yang juga senior begitu, seangkatan ya, sama Ibu Mega gitu. ke depan ke depan saya kira Ibu Megawati tetap akan turun tangan. Oke. Tetapi kenapa kemudian Ibu Megawati hari-hari ini tidak membersaimi Puan Maharani? Saya kira juga dikondisikan oleh perolehan suara PDIP di 2019.
Kalau kita lihat misalnya, PDIP punya jarak yang cukup jauh dengan partai politik bahkan yang 3 besar sekalipun. Jadi cukup percaya Dalam diri ya. catatan, iya itu saya kira menjadi salah satu faktor. Bandingkan saja PDIP dengan persentase elektabilitas mendekati 26%, kemudian kelompok kedua Golkar dengan Gerindra saja itu hanya 11 sampai dengan 9%. Kan cukup jauh. Dengan asumsi itu saya kira sudah cukup tepat kalau kemudian Ibu Megawati tidak latah atau tidak mudah turun tangan menghampiri para ketua umum partai politik, sementara punya agenda memperkenalkan Puan Maharani sebagai calon penerusnya yang legitimate. Artinya legitimate ini dari sisi ideologis termasuk juga dari sisi biologis. Nah ini menurut saya yang penting. Karena kalau kemudian Ibu Megawati harus mendampingi day to day atau beberapa agenda awal begitu, maka nanti akan muncul asumsi-asumsi bahwa memang Puan Maharani ini disiapkan sebagai putri mahkota. Oke. Itu tentu dampaknya akan buruk. Artinya reputasi Puan sebagai politisi yang mandiri, bahkan sebagai politisi yang terbukti memenangkan PDIP pada saat dia menjadi badan pemenangan, termasuk juga sebagai anggota sebagai ketua di DPR, sebagai pemilik suara tertinggi, tentu itu bisa saja buyar. Oke. Jadi strategi Hati-hati Ibu ya. Megawati ini saya kira cukup baik lah begitu. Oke. Nah, kita sedikit bergeser ke topik lain terkait dengan bergabung atau ada kemungkinan rekonsiliasi dengan partai-partai yang berada di pihak oposisi. Mas Dedi, PKS dan juga Demokrat. Mas Dedi masih bersama kami. Kita tahu politik kan bersifatnya cair ya. Dan kemarin kita ingat juga di Rakernas PDIP, PDIP mengatakan tidak atau tutup pintu gitu untuk bergabung koalisi dengan PKS dan juga Demokrat, tapi ternyata sekarang terbuka. Nah, sejauh apa atau seperti apa prosentase kesuksesan tadi ya seperti yang kita bahas gitu dengan PDIP bisa mendekatkan diri dengan PKS dan juga Demokrat, serta seperti apa sejauh apa pengaruh elektabilitasnya atau pengaruhnya pada elektabilitas masing-masing partai, terutama bagi PKS dan juga Demokrat yang sama-sama ingin mengejar kursi di 2024? Jadi PDIP ini kan salah satu kekuatannya adalah Ibu Megawati. Dan Ibu Megawati tentu tidak bisa dinafikan. Beliau sebagai punggawa PDIP yang punya kejeniusan politik yang luar biasa. Kita bisa ingat misalnya bagaimana kemudian Ibu Megawati ditekan pada masa awal-awal PDIP berkembang begitu ya dengan militer. Ini tidak bisa dihindari. Tetapi bisa kita lihat hari ini, apakah Ibu Megawati punya kecenderungan memusuhi militer atau bahkan PDIP tidak dekat dengan militer? Kan sebaliknya, hampir semua tokoh-tokoh elit militer itu dekat dengan PDIP. Di DKI Jakarta, PDIP pernah mendukung Sutioso. Di Jawa Tengah, PDIP pernah mendukung Bibit Waluyo. Itu semuanya adalah militer. Artinya, kalau ada kecenderungan dendam politik, mestinya itu tidak terjadi di Ibu Megawati. Sehingga ketika ada asumsi PDIP tidak mungkin dengan Demokrat, PDIP tidak mungkin dengan PKS, dengan asumsi yang mungkin secara ideologis berbeda, itu hanya statement politik dan itu hanya di awal. Kenapa? Karena mau tidak mau kepentingan politik pada akhirnya tentu akan mencari kesepakatannya masing-masing. Mungkin PKS dianggap sulit bekerja sama dengan PDIP karena faktor ideologi yang mengubah. Tapi kan kita sekarang lihat ada wacana misalnya bagaimana kemudian dukungan-dukungan terhadap Puan Maharani bersanding dengan Anies Baswedan. Ini salah satu contoh saja. Sementara Anies Baswedan secara karakter adalah dekat dengan PKS. Sehingga kalau kepentingan ini kemudian bertemu, kemudian dialog terjadi, saya rasa tidak menutup kemungkinan, termasuk dengan Demokrat sekalipun yang selama ini dianggap memiliki permusuhan personal, bukan tidak mungkin di 2024 PDIP menggalang kekuatan dengan Demokrat, dengan PKS. Jadi ini bergantung bagaimana kemudian komunikasi itu berlangsung ke depan. Dan janji-janji atau katakanlah titik temu seperti itu ya dari kepentingan masing-masing kedua belah pihak. Menarik sekali ya melihat dinamika ya jelang 2024 ini Mas Dedi, karena kita tahu politik bersifat cair dan tentunya juga hati manusia siapa yang bisa menebak ya ingin merapat kemana. Terima kasih atas insight-nya Mas Dedi Kurniasyah selaku Direktur Eksekutif IPO sore hari ini di MNC News Now. Sekali lagi terima kasih Mas. Sampai jumpa, salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.